Bab ke-26. Mari bermain anak-anakku. Mbak Tanya dan Mbak Lydia langsung masuk menemuiku. Apa kabar, Mami? Tanya Mbak Lydia dengan gaya bicara yang dibuat-buat. Baik, Mbak, jawabku. Mbak Lydia dan Mbak Tanya apa kabar? Baik, Dang. Kita kan baru pulang dari Australia. Siapa yang tanya coba? Mau pulang dari Australia atau dari neraka juga nggak peduli. Nih, rumahnya gede ya. Mami pasti suka banget ya. Dulu kan rumah Mami kecil, terus jelek banget lagi. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya. Mbak Tanya sama Mbak Lydia mau ketemu sama ayah ya? Iya, ada di rumah enggak? Sahut Mbak Tanya sambil celingukan. Ada, Mbak Nisa juga ada kalau mau ketemu. Nisa? Mbak Tanya, Mbak Lydia, kapan kalian datang? Mbak Nisa yang baru datang bersama suamiku langsung menghampiri kami. Barusan kok, Nis. Kamu kapan balik ke Indonesia? Kok kami nggak tahu? Pantas saja tadi waktu aku bilang ada Mbak Nisa mereka seperti bingung. Ternyata mereka nggak tahu kalau Mbak Nisa sudah balik. Mana mungkin kalian tahu? Kalian tiap hari sibuk belanja. Sibuk jalan-jalan, sibuk dengan dunia kalian sendiri. Bahkan aku sakit juga kalian nggak tahu. Sumut Mbak Nisa. Nisa sayang, harta ayah itu banyak banget, sayangkan kalau nggak digunakan buat belanja sama buat jalan-jalan nanti malah dinikmati sama orang lain. Baru nyesal kamu. Lagian kalau kamu sakit, tinggal ke dokter kan beres. Ayah juga selama ini nggak keberatan kalau uangnya dipakai sama kami. Bener kan? Ya, aku tahu maksud yang dikatakan orang lain sama mereka. Maksudnya pasti aku. Ayah, ada yang ingin kami sampaikan sama ayah. Lanjut Mbak Tanya. Katakanlah, sahut suamiku. Mereka terlihat kikuk dan saling pandang satu sama lain. Begini ya, bagaimana kalau bisnis ayah yang di Australia diserahkan sama suamiku dan suami Lydia? Bukankah suami Mbak memang di Australia mengurusi bisnis ayah? Timpal Mbak Nisa. Maksudnya, diserahkan sepenuhnya, ada di atas kertas. Anggap itu bagian untuk kami. Apa maksud Mbak Tanya dan Mbak Lydia kalian sedang meminta warisan? Tanya Mbak Nisa. Bukan itu. Kami kan hanya minta yang di Australia itu hanya sedikit. Kalau warisan kan nanti jatah kita pastinya lebih besar lagi. Benar kan? Ya, bener banget Lid. Apalagi kita kan punya anak laki-laki, juga pasti juga bagian warisan kita tambah besar lagi. Aku hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka. Ku genggam tangan suamiku untuk menguatkan. Mbak Tanya dan Mbak Lydia jangan salah. Seva itu sekarang sedang hamil. Apalagi kalau nanti anak yang dilahirkannya laki-laki. Habis kalian hamil. Mbak Lydia dan Mbak Tanya saling berpandangan. Tangan Mbak Tanya bahkan terlihat sedang meremas ujung dress mininya. Kok ayah masih bisa? Tanya Mbak Lydia, kemudian dia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Maksud Lydia, selamat ya. Lydia turut bahagia mendengar kabar ini. Bener kan Mbak Tanya? Mbak Lydia kemudian menyikut lengan Mbak Tanya. Ben ya, Tanya juga bahagia mendengarnya. Jawab Mbak Tanya terbata. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, ucap Mbak Lydia. Kok buru-buru Mbak? Tanyaku basa-basi. Iya, kita mau arisan berlian dulu. Takut terlambat nanti malah nggak dapat barang bagus. Tenang aja, besok-besok kami pasti datang lagi. Mereka kemudian berdiri dan beranjak keluar dari ruangan dengan diantar oleh Mbak Nisa. Kanda, apa Kanda baik-baik saja? Suamiku yang dari kedatangan anak-anaknya dari tadi terus diam tanpa sepatah kata pun yang keluar membuatku khawatir. Enggak apa-apa sayang, Kanda hanya malas mengomentari pembicaraan mereka. Aku tahu benar perasaan suamiku. Dia pasti kecewa dengan sikap Mbak Tanya dan Mbak Lydia. Tanpa rasa sungkan mereka membicarakan warisan padahal jelas ayah mereka masih sehat. Sepertinya aku pengin jus jambu, Kanda mau? Aku alihkan pembicaraan agar suamiku tidak terlalu memikirkan omongan Mbak Tanya dan Mbak Lydia. Suamiku kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, ayah nggak akan menyetujui permintaan mereka kan? Mbak Nisa yang baru kembali dari mengantar kakak mereka malah membahas lagi persoalan tadi. Kerjaan suami mereka itu nggak ada yang bener ya. Bisa hancur kalau diserahkan sama mereka. Ayah tahu. Sudahlah, ayah itu sudah mengatur semuanya.
1 minggu lagi kamu kembali ke Australia ya. Ada tugas buat kamu. Mbak Nisa hanya tersenyum dan mengiyakan perintah ayahnya. Hari ini rumah terasa lebih ramah. Bapak, Ibu, Seno, bahkan Risa berkumpul di rumah. Itu semua memang permintaan dari Mbak Nisa yang ingin berkumpul dulu sebelum dia berangkat ke Australia. Mbak Nisa, memang kapan berangkat ke Australia? Tanya Seno. Besok. Kenapa? Mau ikut? Memangnya boleh? Boleh. Tapi kalau liburan, kalau nilai sekolah kamu bagus. Beneran? Seno seneng deh punya kakak kayak Mbak Nisa. Sejak kapan Seno jadi adiknya Mbak Nisa? Tanyaku heran melihat kedekatan Seno dan Mbak Nisa. Sejak Mbak Nisa nginep di rumah, Mbak Nisa yang masak. Mbak Nisa juga yang antar jemput sekolah Seno. Apa kamu lupa kalau Mbak Rizka juga sering nginep di rumah kamu? Kenapa yang dianggap kakak cuma dia? Rizka melirik sinis pada Mbak Nisa. Mbak Rizka itu kalau nginep di rumah nggak pernah masak, justru malah ngabisin makanan terus. Kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Enggak mau Seno jadi adiknya Mbak Rizka, takut nular ngoroknya. Tuh, dengerin Riz, Seno aja nggak mau jadi adik kamu. Mana mungkin ada yang mau jadi suami kamu? Mbak Nisa kali ini ikut memojokkan Rizka. Mbak Nisa yang terhormat, aku itu banyak banget yang lama, tapi selalu aku tolak. Aku setia menunggu buat jadi mantunya Seva sama Kanda. Bener kan, Fa? Bukan jawaban yang Rizka dapatkan, tapi lagi-lagi pukulan dari bantal sofa yang diarahkan dari Mbak Nisa. Fa, kamu udah ngucap amit-amit jabang bayi belum? Tanya ibu. Udah ada 1000 kali kayaknya, Bu. Jangan sampai anakku tiru mereka berdua. Kuusap perut yang mulai membuncit memasuki usia 4 bulan kandunganku. Makanan sudah siap. Kita makan bareng Yaks. Ajak ibu. Bu, makan di atas karpet aja ya. Kayak di rumah ibu. Bentar. Nisa minta bibi buat bawa karpet lagi. Akhirnya kami semua makan bersama di atas karpet, bahkan semua At juga ikut makan bersama. Beruntung sekali Mbak Nisa tidak terpengaruh dengan sikap dari Mbak Lydia dan Mbak Tania. Mbak Nisa bahkan meminta ibu untuk tidur bersama di depan TV dengan kasur yang sudah disiapkan. Padahal kamar juga masih ada yang kosong. Mbak Nisa beranggapan kalau tidur bersama di depan TV itu menyenangkan. Hari ini kami semua mengantarkan Mbak Nisa ke bandara. Terlihat raut kesedihan di wajah Mbak Nisa. Mbak Nisa kapan balik lagi? Tanyaku. Mungkin nanti kalau adikku lahir. Jawabnya. Itu artinya 5 bulan lagi Mbak Nisa baru akan kembali. Ayah, Nisa pamit ya. Jaga diri baik-baik. Ayah dan anak itu kemudian saling berpelukan erat. Kemudian Mbak Nisa juga berpamitan pada ibu dan bapak juga Rizka. Bu, makasih ya. Nisa jadi kembali merasakan kembali kasih sayang ibu. Nisa bolehkan menganggap ibu sebagai ibunya Nisa? Tentu nak, tentu saja boleh. Ibu juga sudah menganggap Nak Nisa seperti anak ibu. Tunggu deh, Mbak Nisa waktu sekolah dulu nggak belajar silsilah keluarga ya? Harusnya itu ibunya Seva jadi neneknya Mbak Nisa. Kenapa malah jadi ibunya? Rizka terlihat bingung dan menggaruk kepalanya. Aku nggak mau punya ibu kayak Seva. Maunya sahabatan aja. Boleh kan, Fah? Berbagi ibu. Aku tersenyum dengan jawaban Mbak Nisa dan menganggukkan kepalaku. Fah, titip ayah. Aku tahu ayah bahagia bersama kamu. Mbak Nisa mengucapkan seraya berbisik dan memelukku. Pasti, Mbak. Jawabku. Lambaian tangan Mbak Nisa menjadi ujung pertemuan kami. Sampai jumpa lagi Mbak Nisa. Sudah 1 bulan lebih Mbak Nisa balik ke Australia. Rumah jadi terasa sepi. Dinda, nanti sore jadwal kontrol kan? Suamiku sudah seperti alarm yang mengingatkanku setiap jam. Iya, Kanda sudah mengingatkan itu dari mulai bangun tidur loh. Ratih, kamu sudah siapkan susu sama vitamin belum? Sudah tuan, semua sudah siap sesuai jadwal. Hari ini Nyonya meminta jus alpukat dan salad buah sebagai selingan. Jadwal cek kandungan nanti jam 5 sore semua juga sudah dipersiapkan. Nah kan tiap hari begitu terus laporan mereka. Bilati yang selalu mengikuti kemanapun langkahku pergi. Bahkan dibuatkan jadwal oleh suamiku. Kapan jam minum susu, vitamin, makan. Bahkan ada jadwal minum jus yang tersusun rapi. Jangan ditanya lagi. Kalau suamiku pergi, dering ponsel akan selalu terdengar tiap menit menanyakan keadaanku.
Kalau aku tak menjawabnya tentu saja ponsel Birati yang gantian akan berdering. Kanda berangkat dulu ya, dikecupnya keningku dan sekarang sudah bertambah lagi dengan mengusap perutku. Tunggu, kenapa lagi? Minta apa? Birati, bisa keluar dulu. Baik Nyonya. Pengen itu? Tanya suamiku. Iya, jawabku malu-malu. Suamiku kemudian membuka kancing jas yang sudah rapi dipakainya dan merentangkan tangan kanan tangannya. Dinda ini aneh, tiap hari kok pengen yang nyiumin ketiak. Memangnya nggak ada yang lebih berkelas? Aku saja bingung dengan keinginanku, semenjak hamil tiap pagi dan malam pengennya di bawah ketiak suami. Bagiku aroma khas tubuhnya jadi candu tersendiri buatku. Nggak usah protes, yang minta bukan aku loh. Sanggahku. Maaf ya nak, kamu dijadikan alasan. Fah, ada paket buat kamu, ucap Bude Ratmi. Bude Ratmi membawa sebuah kotak besar untukku. Paket itu kemudian ditaruh di atas meja. Paket dari siapa Bude? Enggak tahu Fah. Tadi Bude cuma dikasih sama satpam. Bude ambil guntingnya buat buka. Aku kemudian membaca dari alamat yang tertera di paket. Ternyata dari Mbak Nisa. Tapi kok nggak bilang ya kalau mau kirim sesuatu? Ini Fah, guntingnya. Perlahan aku membuka kotak yang tertutup rapat dengan plastik yang membungkusnya. Baju Fah, ucap Bude saat isinya mulai terlihat. Aku membuka isi paket yang sudah tersusun rapi. Di setiap plastik yang membungkusnya sudah ada nama pemiliknya. Ini buat Seno, Riko, Rizka, Ibu dan Bapak, Bude Ratmi dan buat aku. Aku mengeluarkan semua isi paket dari dalam kotak, bahkan ada juga buat semua pekerja di rumah ini, biarpun hanya baju satu potong. Bude sama Riko dapat Fah? Tanya Bude seakan tak percaya. Padahal paket untuk Bude sudah berada di tangannya. Bude nggak nyangka, Non Nisa baik banget bahkan sama Bude. Bude sekarang sudah berubah tak lagi sombong dan semena-mena seperti dulu. Entah dengan Mbak Susi, Bude enggan bercerita. Riko sekarang sekolah di pondok. Bude yang memintanya katanya tak ingin jika Riko akan sama seperti Mbak Susi. Suamiku yang membiayainya. Mami, kami datang. Duh, Mbak Lydia sama Mbak Tanya datang lagi sepertinya. Bude temenin Seva ya, biar ini dibereskan sama Birati. Pintaku pada Bude. Aku sedikit enggan jika harus menemui mereka sendirian. Aku dan Bude kemudian menemui mereka di ruang tamu. Mami, kita rujakan yaks. Mami kan lagi hamil pasti suka kalau makan yang seger-seger. Iya kan, Mi? Mbak Lydia memperlihatkan buah bakal rujak yang dibawanya. Kamu, cepat potong buah ini dan jadikan ini rujak. Mbak Lydia kemudian menyerahkan kantong kresek itu pada Bude Ratmi. Nanas muda? Tanya Bude Ratmi. Iya nanas muda. Kenapa? Kamu itu cuma pembantu. Nggak usah banyak tanya. Cepetan kamu bikin. Bude Ratmi kemudian pergi dan menuju dapur. Nyonya ini jus alpukatnya. Tadi Tuan sudah mengingatkan. Birati kemudian menyajikan jus alpukat di atas meja. Pasti Birati sudah diteror sama suamiku. Oh iya, Mbak Lydia sama Mbak Tanya mau minum apa? Maaf Seva sampai lupa nawarin minum. Jus alpukat sama kayak punya kamu kayaknya enak juga. Birati, tolong buatin jus alpukat lagi ya buat mereka. Tak lama berselang Bude Ratmi datang dengan membawa 3 piring berisi rujak dan 2 gelas jus alpukat. Saat menyajikan rujak padaku, Bude mengedipkan satu matanya. Nah kan bener rujak memang pas banget buat cuaca siang-siang begini. Mami juga makan dan rujaknya. Kan yang hamil Mami masak kita duluan yang makan. Aku pun mengambil piring berisi rujak di atas meja. Memang terlihat sangat segar. Nyonya, panggil Birati yang berdiri di belakang sofa yang aku duduki. Rujaknya aman, kata Bude Ratmi, jangan makan nanasnya. Birati berbisik di telingaku. Aku pun mengangguk tandanya mengerti. Mih, itu nanasnya kok enggak dimakan? Seger banget padahal nanasnya. Kita aja makan nyampe habis nih, kata Mbak Tanya. Mbak Tanya memperlihatkan piring rujak yang sudah kosong padaku. Sepertinya mereka memang doyan. Aku pun tersenyum dan memasukkan sepotong kecil nanas pada sendok. Mi, Lydia pinjam toiletnya ya? Mbak Lydia terlihat memegangi perutnya sambil meringis. Silahkan, tinggal ke belakang atau di atas juga ada. Maaf Nyonya,
Toilet di atas sedang perbaikan, juga yang ada di kamar, yang bisa digunakan hanya satu yang di dekat dapur. Aku mulai berpikir, sejak kapan toilet di rumah ini dalam perbaikan? Mana aja deh yang penting toilet. Mbak tanya kemudian berlari menuju toilet. Aku duluan, Mbak. Aku juga mules. Disusul Mbak Lydia saling berkejaran menuju toilet. Yuk, aku mendekat menuju sumber suara. Aduh, kenapa ini lantainya licin sih? Makanya jangan kualat kamu jadinya jatuh. Mbak duluan yang masuk toilet. Mbak Tania melangkahi Mbak Lydia yang terbaring akibat jatuh. Namun, belum lagi langkahnya sampai. Kaki yang satu justru terpleset sehingga tubuhnya menimpa tubuh Mbak Lydia. Aduh Mbak, kenapa malah jatuh di atasku? Sakit tahu. Aku lebih sakit ini. Mbak Tania tentu saja sakit kakinya sampai terbuka lebar, bahkan dress pendek yang dikenakannya sampai sobek. Mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Aku yang iba melihatnya berniat untuk membantu mereka untuk berdiri, namun dicegah oleh Bude Ratmi. Hati-hati lantainya licin, ada minyak tumpah. Lirih Bude Ratmi mengatakannya sambil tersenyum. Biar Bude yang atasi, kamu hati-hati duduk saja. Maaf Nyonya, tadi saya bawa minyak, tapi sepertinya bocor makanya lantainya licin. Ini mau dibersihkan tapi malah Nyonya sudah kayak gini. Bude kemudian mengeluarkan lap untuk pijakannya kemudian membantu mereka berdiri. Aku cukup jadi penonton. Mbak Tani yang dibantu berdiri duluan kemudian langsung masuk ke kamar mandi sementara Mbak Lydia jongkok sambil memegangi perutnya. Biarkan saja deh, tunggu mereka selesai dengan urusan mereka. Aku kemudian kembali duduk di sofa menikmati jus alpukat dan rujak yang tentunya sudah aku singkirkan nanas mudanya. Mih, kita pulang dulu ya. Mau ke dokter? Sepertinya kita nggak cocok makan rujak. Enggak level sama perut kita. Enggak level tapi rujaknya habis. Batinku. Iya, mending diobati dulu perutnya. Cepat sembuh ya. Buruan Lydia. Mbak Lydia berjalan sangat pelan masih saja meringis dan memegangi perutnya. Jangan ditanya lagi penampilan mereka. Kacau. Syukurin. Makan tuh rujak spesial dari Ratmi. Bude Ratmi dan Birati tertawa setelah Mbak Lydia dan Mbak Tania pergi. Memangnya spesial dikasih apa? Tanyaku penasaran. Khusus buat mereka Bude campur sama obat pencuci perut milik Rati. Mereka itu punya niat nggak baik. Fah, kamu tahu kalau orang yang lagi hamil nggak boleh makan nanas muda. Akibatnya bisa keguguran. Ya ampun, jahat banget mereka. Untung saja ada Bude Ratmi dan Rati. Untung, Non Nisa sudah peringatkan Bude sebelum pergi ke Australia. Peringatkan bagaimana Bude? Tanyaku penasaran. Non Nisa nitipin kamu sama Bude. Katanya suruh hati-hati sama mereka. Mbak Nisa, ternyata Mbak Nisa sebaik ini padaku. Oke, mulai saat ini aku harus hati-hati dengan mereka. Baiklah anak-anak tiriku, mari bermain denganku. Sore ini aku sudah bersiap untuk pergi ke dokter. Suamiku sudah menungguku dari tadi. Ayo, aku sudah siap nih. Dinda cantik sekali. Puji suamiku. Ini berkat baju dari Mbak Nisa. Dress panjang berwarna pink pemberian Mbak Nisa kini aku kenakan. Masih ada beberapa baju lagi yang belum aku pakai. Setengah jam perjalanan akhirnya kami sampai di rumah sakit bersalin milik teman suamiku. Teman suamiku namanya Dr. Gunawan. Beliau yang dulu memeriksa lukaku saat kejadian diculik oleh anak-anak suamiku. Hei, kamu makin terlihat sangat berbeda dengan terakhir kali kita bertemu. Jauh kelihatan lebih muda dan lebih tampan kan? Istriku yang membuatku seperti ini. Baguslah, ada energi positif dari pernikahan kalian. Kami memasuki sebuah ruangan. Seorang perempuan muda dengan memakai jas putih khas dokter sudah menanti kami. Nah, perkenalkan ini putriku. Dia sebenarnya pemilik dari rumah sakit ini dan dia juga yang akan jadi dokter kandungan untuk istrimu. Perempuan itu tersenyum dan mengulurkan tangannya padaku. Aku pun menyambutnya. Perkenalkan nama saya Nia. Seva, jawabku. Oke, kalian saya tinggal dulu ya. Laki-laki itu kemudian keluar ruangan kini tinggal aku, suamiku, dan dokter Nia yang ada di ruangan ini. Bu Seva, mari langsung ke ruang periksa ya. Aku dan Sumaiku pun mengikuti arahan dari dokter Nia.
Masuk ke ruang periksa, ternyata sudah ada perempuan yang menunggu kami. Dia asisten dokter Nia. Bu Seva, silahkan berbaring ya. Asisten dokter Nia kemudian membantuku untuk berbaring di ranjang. Mengoleskan gel pada perutku. Rasanya dingin. Kemudian ada alat yang digerakkannya di atas perutku ke kanan. Kiri bahkan berputar. Oke, ini sudah terlihat ya janinnya. Bagus, ukurannya juga sesuai dan jenis kelaminnya adalah